Food craving pertanda tubuh kekurangan gizi. Bener nggak ya? Halo Sobat NG, kenalin aku Diajeng, tim ngomongin gizi. Kali ini aku akan berbagi informasi kepada Sobat NG terkait salah satu fenomena perilaku makan. So, just keep on watching. Ada nggak sih Sobat NG di sini yang pernah ngerasain ngidam? Eits, jangan salah ya, ngidam nggak cuma terjadi pada ibu hamil. Atau mungkin Sobat NG mengenal istilah BM atau banyak mau. Pasti Sobat NG pernah kan? BM makanan sih ya biasanya. Ternyata BM atau bahasa kerennya food craving bisa kita kaji lebih dalam loh. Simak informasi yang akan aku sampaikan berikut ini. Food craving telah menjadi pengalaman umum. Sebuah studi berbasis kuesioner melaporkan bahwa 60-97 partisipan mengalami keinginan yang teratur untuk mengonsumsi jenis makanan tertentu. Meskipun hanya sedikit penelitian yang telah dipublikasikan tentang lintas budaya kejadian mengidam makanan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mengidam terbatas pada budaya atau kelompok etnis tertentu. Namun, ada data yang menunjukkan bahwa wanita lebih banyak mengalami food craving daripada pria dan frekuensinya menurun seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang cravings and food choice. Cravings dapat mempengaruhi pilihan makanan dengan meningkatkan kemungkinan mengonsumsi makanan yang diinginkan. Hal ini dikonfirmasi dalam sebuah studi eksperimental yang menunjukkan bahwa cravings dikaitkan dengan peningkatan asupan makanan yang diinginkan. Namun, pada kenyataannya, hubungan antara cravings dan asupan makanan cenderung lebih kompleks, karena cravings dapat berhasil dilawan dan mungkin ada hambatan lain untuk asupan yang diinginkan seperti ketersediaan. Ada juga nih studi yang mengungkapkan adanya hubungan yang kurang dapat diandalkan antara cravings dan food consumption. Tapi mengingat luas dan sifatnya yang ada di mana-mana, cravings mempengaruhi korelasi yang cukup besar pada pilihan makanan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya ada nggak sih hubungan antara food cravings ini dengan drugs addiction? Sebagian besar food cravings mungkin tidak selaras dengan konsep gizi seimbang dan tidak mampu menjaga fungsi homeostatis tubuh. Sering juga diamati bahwa ada kesamaan yang mencolok antara fenomena food cravings dan drugs addiction. Kedua fenomena ini dicirikan oleh dorongan yang kuat untuk mengonsumsi zat tertentu, atau dengan kata lain, tidak adanya gangguan pada homeostatis tubuh seperti keadaan kebutuhan yang diinduksi oleh obat. Kesejajaran yang kuat ini menunjukkan bahwa food cravings dan juga drugs addictions mungkin saja ataupun bisa saja timbul dari proses mendasar yang serupa. Food cravings dan juga drugs addiction adalah perilaku termotivasi yang dikendalikan oleh sebuah proses pembelajaran. Konsumsi berulang makanan atau obat-obatan dapat menyebabkan terbentuknya asosiasi dalam memori antara isyarat atau yang dikenal sebagai stimulus terkondisi dan juga konsekuensi yang bermanfaat dari mengonsumsi makanan atau obat-obatan, seperti timbulnya perasaan senang atau yang lebih dikenal dengan stimulus tanpa syarat. Nah, melalui proses ini terjadinya stimulus tak terkondisi dapat diprediksi oleh stimulus terkondisi dan perilaku dapat dimodifikasi. Respons yang dikondisikan cenderung berupa fungsi adaptif, di mana mempersiapkan tubuh untuk menerima reward dan memfasilitasi konsumsi melalui peningkatan nafsu makan dan perilaku makan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implications for food addictions. Data yang ditinjau sejauh ini menunjukkan bahwa modulasi GABA atau asam gamma aminobutirat, yaitu sebuah neurotransmitter inhibisi yang bekerja dengan menghambat sinyal otak tertentu, opioid, sistem kanabinoid, dan dopamin yang memiliki pengaruh terkait food reward. Food addiction sendiri merupakan respons emosional yang terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan penghargaan.
Nah, seperti halnya yang sudah aku sebutkan tadi, bahwa sistem-sistem emosional juga terlibat dalam timbulnya ketagihan atau kecanduan terhadap obat-obatan, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa orang dapat menjadi kecanduan makanan dengan cara yang sama, menjadi tergantung pada obat-obatan. Ada banyak kesamaan antara efek dari konsumsi makanan enak dan penyalahgunaan obat pada neurokimia otak. Tapi efek obat-obatan ini lebih relevan dan menyebabkan ketergantungan hanya dapat terjadi ketika direplikasi oleh regimen makan yang sangat spesifik. Nah, hal ini menunjukkan kemungkinan perbedaan antara craving secara patologis dan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut bahas tentang sugar craving ya, Sobat NG. Jadi, apa sih sugar craving itu? Jadi, sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Mereka yang mengalami sugar craving merasakan dorongan yang kuat untuk makan sesuatu yang manis dan sangat sulit untuk mengendalikan dirinya. Lalu, kenapa sih harus makanan dengan cita rasa manis? Sobat MG tahu nggak sih kalau gula memicu produksi hormon serotonin dan endorfin yang memiliki efek neurological reward, yaitu membuat seseorang merasa tenang dan senang. Nah, inilah mengapa ketika kita makan es krim, makan coklat, atau minum minuman bubble tea, setelahnya kita akan merasa senang. Nah, lama-kelamaan otak menginginkan gula dalam jumlah yang lebih banyak dan inilah yang menjadi cikal bakal dari sugar craving. Selain itu, makanan manis dapat menurunkan fungsi hormon leptin yang semestinya mengirimkan sinyal kenyang menuju otak, sehingga kita cepat merasa lapar dan ingin makan lebih banyak lagi makanan manis. Nah, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan sugar craving itu? Sebenarnya sugar craving ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah defisiensi vitamin, magnesium, dan zat gizi lainnya. Dari keinginan seseorang mengonsumsi makanan manis tertentu, bisa diidentifikasi zat apa yang sedang mengalami defisiensi dalam tubuh. Misalnya nih, saat Sobat NG sangat ingin makan dark chocolate, bisa jadi menandakan tubuh mengalami kekurangan magnesium. Atau jika Sobat NG sangat menginginkan buah-buahan, bisa jadi pertanda tubuh mengalami kekurangan vitamin, mineral, dan antioksidan. Penyebab yang kedua adalah fluktuasi gula darah. Saat tiba-tiba ingin mengonsumsi makanan manis tertentu, bisa menjadi pertanda fluktuasi gula darah. Nah, ketika gula darah turun, tubuh akan mencoba untuk terus mendapat energi agar gula darah stabil. Pertanyaannya, apakah kita perlu ke dokter? Jika seseorang merasa pusing tanpa gula atau craving secara teratur, tidak dapat dijelaskan dan juga tidak dapat dikendalikan, inilah saatnya untuk menghubungi seorang profesional, karena ini bisa jadi menunjukkan masalah yang lebih dalam. Jika seseorang terindikasi sugar craving secara kronis, bisa jadi menunjukkan bahwa seseorang menderita hipoglikemia atau gula darah rendah. Lalu ada nggak sih makanan untuk mengatasi sugar cravings? Jawabannya ada ya Sobat NG. Beberapa contoh makanan yang bisa kita konsumsi untuk meredakan sugar craving, diantaranya ada buah beri, snack bars, chia seeds, permen karet tanpa gula, kacang polong, plain yogurt, ubi, dan juga buah prem. Nah, Sobat NG, itu tadi sedikit info yang bisa aku sampaikan terkait sugar cravings dan kaitannya dengan kesehatan. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan dimanapun Sobat NG berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.